Oke, selamat siang teman-teman Donat Klontos dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita bersama Om Leong sedang berada di makam Mbah Abiasa, daerah Pogung Gombong. Bisa dilihat sekitarnya ini ada kuburan dua. Suasananya cukup nyaman, redup, enak. Buat istirahat juga bisa, buat tirakatan juga bisa di sini. Kalau Leong gimana? Oh ya, ini luar biasa nih, getaran energi mistisnya memang ada. Untuk seperti apa fenomena di sini, misteri apa, nanti kita telusuri bersama. Sebelum kesini mungkin kita mutar dulu ya ke kanan Boleh, kiri. Kira-kira ada boleh. apa aja? Ini udah, itu belum? Mau Tulisannya lihat dulu, boleh? Boleh. Nanti kita lihat di sana ya. Ini mulai terasa di sini Ini ada sangat kuat. pohon beringin ini, gede banget ini teman-teman. Bentar. Ini kira-kira ada apa merinding di sini nih? bentar, tak lihat dengan batin. Ini sosok apa secara manusia ini pohon beringin tapi ini aslinya ini seperti candi, tapi satu buah candi seperti di Dieng di. Oh, candi tunggal gitu ya, satu. Iya, satu tapi candi. bentuknya ciri-cirinya menyerupai di Dieng. Oh. Jadi saya nggak tahu hubungannya apa Ini nanti. pas di pohonnya ini. Betul, pas pohonnya ini. Coba kamera. Pas pohonnya ini sebenarnya ini pohon tapi candi. Ini candi. Ada penunggunya atau Ada. ada? Kuat sekali. Jadi kita lihat di dalam juga ada arca. Jadi saya lihat secara batin arca, sepasang patung tapi kuno. Ini hubungannya apa dengan makam dengan beliau Eyang Abiyoso? Nanti kita menguak bersama nih. Keliling. Letak Abiasa ini, Mbah Abiasa di kuburan Pogung, bisa dilihat teman-teman ini. Kuburan Jawa ini di sekelilingnya. Ada pohon beringin lagi nih. Bisa dilihat ada sosoknya atau tidak nih Om Leong? Bentar. Oh, ada ini, getarannya ada. Mulai kuat ini dua, kuat sekali. Tapi paling kuat sana ini. Bentar. Ini ada sosok, isinya ini ular di. Secara makhluk astralnya ular. Ular penjaga makam ini. Makam dari Eyang Abiyoso. atau dari kuburan sini? Dari Eyang. Oh, Eyang. Ini kan pintu gerbang, ini ada jalan nih. Jalan akses ke makam ya. Jadi ini ular. Tapi bukan sembarang ular, tapi siluman. Gitu. Makhluk astral lah, kita gampangnya makhluk astral ini luar biasa nih. Ular sosoknya, ini gedenya. Maksudnya enggak sosok orang tapi bentuknya ular, atau memang benar-benar siluman ular ini, bukan sosok suatu laki-laki atau apa gitu? Oh, ini saya lihat tadi ini ada sosok manusia laki-laki duduk gini tadi nih. Kayak merokok, dia merokok nih, gini posisinya. Nah, itu sosok aslinya, dia berubah. Jadi ini yang mendampingi atau mengawal Eyang Abiyoso nih. Oh. Ini yang tadi candi, berarti ini ada hubungannya di sana. Ini hanya pengawal atau guide lah. Oh, bodyguard. Ya? Ya, bodyguard. Ini ada makam di. Ini ada makam teman-teman. Kita lihat. Bapak Asma Wijaya dengan Ibu Rasiem. Ini ada kerabat atau apa? Ini ada getarannya juga. Nanti tak lihat dulu nih. Oh, ini yang membantu Eyang dalam segala aktivitasnya, dalam arti dulu ya, yang merawat rumahnya atau yang rewang lah ya, istilah Jawanya rewang, asisten rumah tangga. Oh. Asisten rumah tangga. Ini suami istri ya? Iya. Saya lebih penasaran nih. Ini misterinya banyak sekali nih. Kita langsung aja ini. Boleh ke sana sih. Kita lebih misteri. Saya penasaran nih. Saya penasaran sekali. Jangan lupa dupanya di. Maaf, Om Leong. Ini kuburan bukan ini? Oh, sebentar, maaf. Ini hampir kita lewati. Coba dilihat. Wih, ini bukan makam, tapi ini sosok hewan nih. Oh, harimau. Harimau. Dua ya. itu. Bentar.
Ini harimau. Sebentar ini satunya apa? Teman-teman, ini sosok harimau yang di sini. Sama di ini kayak sosok kucing tapi warnanya hitam di. Kucing. Hitam legam. Ini secara itu binatang tapi ini pengawal dalam yang kemana-mana nih. Secara fisik manusia ini memang berbentuk manusia nih, tapi dia hebat sakti. Siluman. Ini pengawal, bukan siluman, tapi dia manusia, tapi dia punya kelebihan apa ya? Sosoknya itu berubah jadi tadi harimau, ini kucing nih, kucing yang besar, matanya tajam, matanya kuning bersinar, kuning hitam. Oh, matanya kuning tapi ini warnanya hitam legam. Tapi ini manusia nih, pengawal. Oh, ini pengawal. Pengawal pribadinya Eyang Abiasa. Ya. Ya ini. Tapi bukan binatang, tapi dia punya kekuatan yang dia bisa berubah menjadi harimau. Jadi kalau mau masuk Langsung masuk ke depan sini aja. Iya, nanti kita ambil dupa dulu ya. Silakan, Coba kamera lihat di sini dulu. Ini penonton, ini luar biasa, ini pintu masuk, kita permisi dulu. Jadi kita ini untuk tirakat bisa ini santai, bersantai, bisa ini kekuatan luar biasa. Yang Abioso ini kekuatannya halus tapi dia levelnya tinggi, setingkat jenderal pemirsa, luar biasa. Nanti kita ingin mengupas ya, menguak misteri apa yang di sini. Kita nunggu dupanya sama kru. Luar biasa pemirsa, sangat hebat. Ini kita nggak sia-sia menonton. Ini sangat misteri, dan ini saya penasaran, ini ada sejarah ini pemirsa. Nanti ini bisa langsung nyalain. Ya, nyalain aja, nyalain ya, untuk permisi dulu nih. Udah nyala itu. Nanti saya tak interaksi dulu di komunikasi kepada beliau ya di. Yang penonton saya tak interaksi dulu. Kameranya sebelah sini nggak apa-apa, biar penonton tahu. Dikunci nggak di? Coba dilihat dulu di. Kalau nggak dikunci kita bisa masuk. Katanya bukan loh di. Dikunci. Oh dikunci? Dikunci. Oh yaudah. Tinggi. Dikunci. Ini depannya sini nih. Hah? Ini. Oh di situ? Ini. Oh ini. Ini kuat dulu. Oh ini. Ya. Bentar ya di. Sosok Eyang pakai batik di, baju batik. Di sebelah mana? Di sebelah sini pakai batik coklat kembangnya, iya. Di dalam. Dia sedang duduk, hadap ke sana di, hadap ke kamu. Di sini. Dia duduk di suatu kursi, tapi dia kursi kayak bikin dari bonggol lah, bonggol kayu, yang kayu jati atau apa saja yang dibentuk seperti kursi di. Dia duduknya itu. Jadi kursinya bukan modern tapi zaman kuno banget ini di. Dari kayu biasa atau rotan bentuknya seperti? Bukan rotan tapi dari bonggol. Kan kadang motong pohon itu bawahnya masih ada akarnya. Itu akarnya yang diangkat jadi dibentuk kursi. Ini bentuknya itu. Dari kayu jati ya. Kayu jati ya. Tapi yang sendiri. Ini kita tanya lagi lah ini. Boleh.
Udah, nanti kita cerita aja. Ini panjang sekali nih. Ya, tak cerita aja sama kamu biar penonton tahu ya. Boleh. Ini udah diceritakan semua nih. Oke. Ini kita cerita semua, Di. Jadi kamu tanya apa saya tak ceritakan. Santai aja ya, Di ya. Iya, boleh. Santai lah. Ini sejarahnya dari Mbah Abiasa ini gimana awal mula ceritanya ini? Jadi hasil dari komunikasi saya tadi bahwa dulu ini daerah dataran tinggi nih. Dataran tinggi dan apa? Eyang Abiyoso ini cikal bakal yang jelas khususnya daerah sini dan umumnya ini sejarah Kota Gombong nih. Saya heran. Kota Gombong, jadi saya tahu sejarah berdirinya Kota Gombong. Yang Babat Alas atau gimana ini? Iya, yang jelas Babat Alas daerah sini dan kemudian berkembang ke wilayah Gombong. Jadi ini ada hubungannya, tadi saya komunikasikan bahwa Eyang Abiyoso ada hubungan dengan Eyang Suyudono yang kita pernah eksplor. Dan yang ketiga dengan Eyang Syekh Baribin. Oh, ada Ini hubungannya. tokoh besar dan berpengaruh di berdirinya Kota Gombong. Jadi dulu kenapa Eyang Suyudono? Eyang Suyudono kan identik dengan pewayangan nih. Jadi saya hasil tadi Eyang Suyudono mempunyai suatu kerajaan. Di Gombong itu banyak kerajaan, tapi kerajaan makanya Eyang Suyudono dengan Panembahan Indragila di Ngijo dan kedua Panembahan Baratayuda ya dan Gua Jati Jajar. Gua Jati Jajar itu kan ada Kamandaka dan lain-lainnya. Dan Gua Petruk ada nih. Ini tempat-tempat yang sangat luar biasa nih. Dan Syekh Baribin ini punya basic masing-masing. Eyang Abiyoso itu kejawen. Dia sesepuh yang kejawen, tapi yang di Syekh Baribin itu dari sisi religi. Nah, dan Suyudono itu suatu kerajaan dan ada hubungan dengan seni nih. Ini saling kombinasi di sini dan ketemulah Kota Gombong dari tokoh-tokoh beliau. Jadi dulu memang ada kerajaan-kerajaan yang namanya dulu Kota Gombong berawal dari kata Kadipaten Roma. Pernah dengar? Makanya di daerah ini ada Roma apa? Roma Abang sama Roma Ireng itu loh. Saya tahunya Roma. Jadi ketika perjalanan waktu bertemulah bertiga sosok ini dan membentuk kota yang namanya Kadipaten Roma. Kadipaten Roma. Dan hubungannya nama-nama pewayangan di Gombong karena Eyang Suyudono identik dengan pewayangan. Nah, diterimalah ketika mereka berkumpul bertiga, dibentuklah suatu daerah yang namanya Kadipaten Roma. Dan perjalanannya waktu ketemu dengan yang nguri-nguri budaya yang sedikit lebih modern, lebih muda. Ini tokoh yang tua sekali nih. Tua sekali, ribuan tahun yang lalu ini. Itu namanya Mbah Giyombong. Pernah dengar? Pernah dengar. Nah, Mbah Giyombong itu sosok yang nguri-nguri budaya meneruskan. Ketika nama Kadipaten Roma kan zaman dahulu. Ketone kayak lebih modern, ketone kurang wangun, kurang pas. Jadi ketika Babat Alas Giyombong, makanya di daerah sana ada Gang Giyombong. Dia Giyombong itu meneruskan nama-nama ini yang dia pelaku utama yang luar biasa. Tapi sosok beliau memang luar biasa. Mungkin Mbah Giyombong yang melanjutkan mungkin. Betul, meneruskan dan melanjutkan. Iya, jadi dia kok kayak kesini kan modern. Jadi ke Orawangun, Kadipaten itu kayak kabupaten nih, kayak wilayah kerajaan. Jadi dia mungkin nama Giyombong dari beliau yang dia pelaku utama meneruskan Kota Gombong kan ilatnya kota Jawa itu ilatnya Giyombong kan susah nih. Jadi bergantilah nama oleh beliau jadi Kota Gombong yang penuh sejarah, pemirsa. Makanya Kota Gombong itu luar biasa hebat. Jadi Kota Gombong itu tidak hanya asal nama Gombong, tapi dia ada sejarah kerajaan, ada tempat-tempat yang bersejarah juga. Nanti kita eksplor lama-lama, nanti kita eksplor juga yang belum kita Syekh Baribin di. Itulah makanya kita bangga jadi anak orang Gombong nih. Harus dibudayakan, betul, dilestarikan. Nguri-nguri budaya. Iya, cagar budaya yang seperti ini. Itulah. Ini yang mau saya tanyakan di sini nih, makam dalam cuma Mbah Abiasa atau ada yang lain? Ini ada istri. Tadi saya lihat ada istri dan terahnya, keluarga besar. Di sini ada. Yang di luar itu tadi rewangnya, di asistennya rumah tangga lah. Asisten rumah tangga dan yang ngurusi ini juga makamnya. Padahal yang saya tahu dari cerita warga masyarakat Gombong, ataupun kita buka Google lah ya zaman sekarang ini, umumnya yang tertulis di situ yang Babat Alas ya Mbah Giyombong. Betul. Makanya Kota Gombong ya berasal dari Mbah Giyombong. Mungkin seperti Om Liong tadi bilang susah. Betul. Jadi mungkin
wangune ya Gombong gitu loh. Betul, jadi percaya atau tidak percaya tadi hasil komunikasi atau interaksi saya dengan beliau, dan beliau menyatakan sampai 3 tokoh ini ya percaya atau tidak percaya ini hasil interaksi saya. Tapi bersyukur saya jadi tahu, dulunya saya nggak pernah tahu, padahal saya asli Gombong tapi saya nggak tahu, aneh. Nah itulah, ini hasil komunikasi kita tadi dengan beliau, dan itu memang iya ada hubungannya dengan Mbah Giombong karena Nah, dia meneruskan. Ini yang meneruskan kan Mbah Giombong ya. Betul. Ini hubungannya apa nih dengan Mbah Abiasa ini? Jadi Mbah Giombong itu bentar, dia juga suka prihatin nepi nih, lelaku. Kedua, dia ada terahnya nih, ada keturunannya. Keturunan keberapa? Bentar. Dia keturunan keempat dari beliau, yang Abiasa. Mungkin bisa dikatakan cikal bakalnya Gombong berasal dari ini semua ya. Betul, dari ini diteruskan oleh Mbah Giombong. Yang Babat Alas Kota Gombongnya. Mbah Gitu. Giombong kan lebih modern, jadi orang Wangun pikiri beliau, jadilah karena dia yang nguri-nguri budaya, pelaku utama, jadilah Kota Gombong dari asal namanya beliau. Giombong menjadi Gombong. Gitu nih. Ada yang ditanyakan lagi? Kurang lebih cukup kali ya. Cukup, ini cukup ya. menarik bagi saya, ini saya baru tahu juga ini. Makanya ini untuk warga Gombong dan sekitarnya dan seluruh Indonesia, inilah sejarah yang sebenarnya secara mistis. Kalau di Google sejarah secara apa ya? Secara Tulisan ya. tulisan. Ya, tapi ini komunikasi secara batin. Dengan Ini lebih lengkap dengan beliau, Abiasa. Eyang Abiyoso dan Suyudono dan Syekh Baribin. Kapan-kapan kita ke Syekh Baribin di explore Boleh. untuk menanyakan lebih lanjut apa sih peran beliau gitu loh. Mau? Boleh. Ya udah dicukupkan nih. Ya teman-teman Donat Pontos, ini cukup menarik explore kita kali ini ya, mengulas sejarah Gombong, cikal bakal Gombong, sampai mungkin penerusnya dengan Mbah Giombong seperti apa, penelusurannya tadi itu Om Liong berinteraksi dengan Mbah Abiasa. Jadi kita Oh sebentar ini ada sambungan, ini lupa saya. apa ini? Tadi kan di pohon ring itu ada seperti Candi Candi, Dieng. ya. Jadi gini, Kota Gombong itu ada hubungan horizontal dengan Pantai Karangbolong nih. Jadi gini, Pantai Karangbolong, makanya di gua itu ada, pernah saya explore kemarin itu pintu gerbangnya Nyiro Kidul di Kota Gombong dan Gunung Selamat nanti terakhir ke Candi Dieng nih. Dieng. Makanya bentuknya seperti Dieng. Jadi untuk patokan ketika nanti Gunung Selamat meletus itu repotnya seperti apa? Besok akan lihat sendiri nih. Itu kunci nih. Dah, monggo. Ada sejarahnya berarti besok. Iya, ada sejarah nanti kita explore, tapi ini dulu yang belum terjadi lah ya. Tapi kita jaga semuanya nih. Pesan saya jaga, lestarikan. Ya teman-teman, pesan moral dari kita ekspor kali ini ya, kita lestarikan, budayakan cagar budaya yang telah ada, biar nanti kita anak cucunya masih bisa melihat cagar budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, jadi bisa melihat sejarahnya, cikal bakalnya suatu kota, terutama di sini Kota Gombong. Jadi bisa dilihat turun temurunnya besok sampai akhir zaman kali ya. Jadi gitu aja teman-teman, ekspor kita kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan tunjuk loncengnya untuk melihat Sejarah video kita selanjutnya. kita eksplor sejarah berikutnya, kita kulik, kita gelitik tempat-tempat lainnya. Oke, selamat siang. Sampai jumpa.